Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syamil Martabah Channel. Kepenulisan merupakan sebuah aktivitas untuk menciptakan satu karya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan si penulis itu yang dituangkan dalam satu tulisan tertentu. Tetapi kadang kalau kita ingin menjadi seorang yang bisa menulis, kita membaca sebuah karya itu, wah kok bagus banget, kemudian kita ingin menjadi orang yang menciptakan karya tulis tersebut, maka video ini cocok untuk kalian yang memang ingin menjadi seorang penulis. Simak selengkapnya. Jadi seorang penulis memang modalnya hanyalah membaca buku sebanyak mungkin, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana mengolah sebuah informasi yang kita serap sehari-hari itu menjadi sebuah karya tulis yang bisa dituangkan. Tidak mungkin pikiran yang kosong dan tidak bisa memproses informasi itu menjadikan karya tulis itu lahir. Karena sesungguhnya karya tulis yang lahir itu merupakan hasil dari buah pikiran yang memproses begitu banyak informasi yang ada di sekitar kita, lalu informasi itu dituangkan dalam hal-hal detail, hal-hal kecil berupa dialog, berupa tokoh, berupa perasaan, atau mungkin berupa informasi yang informatif, padat, dan adaptif sehingga bisa dimanfaatkan baik secara keilmuan maupun secara emosional. Kita membaca sebuah novel, maka kita pun larut dalam satu karya novel itu. Bagaimanakah tokoh-tokohnya yang kita bisa membayangkan yang ganteng atau jelek itu beradaptasi dengan berinteraksi dengan berbagai konflik yang menimpa pada dirinya. Apa yang dia lakukan dalam konflik itu untuk menyelesaikannya? Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya itu terkait dengan reaksi konflik yang terjadi pada sekitar tokoh utama itu. Lalu kemudian apakah di akhir cerita tokoh utama itu mendapatkan tujuannya dari sesuatu yang terjadi pada dirinya? Apakah dia senang ataukah dia itu sedih dan kemudian meninggal? Maka kalau dalam karya fiksi, menentukan satu tujuan sebuah tokoh itu merupakan hal yang krusial, penting. Sebagaimana kalau kita itu ingin membuat sebuah esai, sebuah karya yang menjadi literatur ilmu pengetahuan. Karena kalau kita terlalu banyak membaca buku, banyak sekali, tetapi kemudian kita hanya menuangkan apa yang ada dalam buku itu tanpa mengolah terlebih dahulu, hanya mengutip pendapat tokoh ini, kemudian disimpulkan, habis disimpulkan kemudian baik bahan dan cara untuk sesuai dengan tema yang kita anoke dalam satu karya itu nggak lebih dari sebuah komputer artificial intelligence kalau dalam sekarang itu mengopas informasinya, itu mengumpulkan satu informasi beberapa informasi dalam sebuah karya tulis. Tidak seperti itu. Interpretasi itu penting karena informasi itu senantiasa berubah setiap generasi. Kalau kita membaca buku, maka kita memahami terlebih dahulu apa manfaat dari yang kita baca ini. Pengetahuan barunya apa dulu. Nah, pengetahuan baru itu yang kita itu mau mengembangkan dalam hal kebermanfaatannya itu. Nah, pengetahuan yang baru yang kita pahami itu kita tuliskan dalam satu atau dua kalimat pendek. Lalu kemudian akumulasi dari pengetahuan baru yang lain, kita membaca buku yang lain. Maka ketika membaca buku untuk bisa menulis, maka selesaikan satu buku, tutup, jangan membaca yang lain lagi, tapi ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sudah tamat satu ilmu. Begitu juga dengan informasi dalam media yang lain seperti YouTube atau seperti radio. Kalau dalam sekarang nggak ada radio, podcast. Maka jangan sepotong, tetapi tuntas dari awal sampai akhir kita dengarkan. Seperti halnya video ini, dari awal sampai akhir kita dengarkan. Karena kalau tidak tuntas, terpotong informasinya di tengah. Setelah tuntas, maka tutup,
apa informasi baru yang kita peroleh, terutama manfaat apa yang bisa dirasakan dalam informasi yang kita peroleh saat ini gitu. Maka di alhamdulillahirrahmanirrahim, disyukuri terlebih dahulu, lalu kemudian akumulasikan antara informasi satu dengan informasi yang lainnya dalam sebuah karya tulis itu. Semisal kalau dalam esai kita ingin membuat esai mengenai cara menanam cabai di kebun dengan efektif menggunakan media tanam yang ada di sekitar lalu pot. Nah, esai itu maka kita bisa belajar terlebih dahulu mengenai apa itu karakteristik tanaman cabai. Kemudian dalam satu buku kan karakteristiknya dalam satu buku oke gitu. Kemudian mengenai tanah yang cocok untuk ditanami tanaman cabai. Kemudian nutrisinya, apa yang diperlukan nutrisinya itu kan buku yang lain lagi. Kemudian kadar airnya, terus kemudian air hujan, perubahan iklim, perubahan suhu. Nah, apakah dengan beberapa kebutuhan informasi yang meskipun dalam nilai praktisnya itu hanya hal sederhana, itu bisa diekstrak dalam satu tulisan singkat esai yang panjangnya tidak lebih dari 1000 atau sampai 2000 kata. Bisa. Maka dengan karakteristik tanaman cabai itu ya kita syukuri terlebih dahulu dalam satu buku yang memuat bagaimana budidaya tanaman cabai itu, karakteristiknya seperti apa. Cabainya jangan terlalu banyak dikembangkan beberapa cabai, tapi memang satu informasi tertentu saja, misal cabai gitu. Nah, tantangannya apa, karakteristiknya bagaimana, ya, terus kemudian kita komparasikan kebutuhan cabai itu dengan tanah yang dibutuhkan, media tanam yang dibutuhkan. Tanah ini mengandung zat-zat asam renik, kemudian media tanamnya harus menggunakan arang sekam misal, atau tanah yang subur, atau tambah kompos, atau tambah apa. Maka kita tidak perlu untuk merangkum bagaimana cara membuat arang sekam, atau bagaimana cara membuat kompos, atau bagaimana cara mengetahui tanah yang baik atau tanah yang buruk. Tapi kita penuhi titik standarnya saja untuk media tanamnya itu, karena ide utamanya adalah menyediakan media tanam yang baik untuk tanaman cabai. Itu kita batasi terlebih dahulu sesuai dengan buku yang kita baca dalam hal tanah ini. Nah, 1, 2. Kemudian informasi yang ketiga adalah bagaimana pengairannya, air yang cocok untuk cabai bagaimana. Maka kita tidak perlu mengolah terlalu banyak informasi. Misal kita membaca buku mengenai air untuk kehidupan. Air untuk kehidupan, di dalam buku itu dijelaskan air hujan, air sungai, air ledeng, air cucian beras, ini bagus, ini dengan dosis tertentu atau metode tertentu untuk menanam dan merawat tanaman cabai ini. Maka kita tidak perlu mencerna semuanya ataupun hanya merangkum potongan kecil, tetapi kita tidak bisa merasakan manfaatnya. Tetapi apa yang dibutuhkan sesungguhnya tanaman cabai itu untuk meraih tujuannya, maka kita bisa memplotkannya pada hal manfaatnya itu. Untuk dalam hal tema air, pertama adalah air hujan, karena air hujan itu bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman yang pertama kali mengandung zat-zat perangsang untuk tumbuh, maka air hujan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menyiraminya dengan air ledeng dengan intensitas penyiraman pada sore atau pagi hari. Maka air ledeng yang biasa, kita tidak perlu untuk air ledengnya mengandung H2O sekian, kemudian zat kimia sekian, terhindar dari penyakit sekian, karena itu nanti akan terlalu banyak informasi dan tidak bisa dilaksanakan secara praktis. Nah, kemudian ketika panen, nah, air yang dibutuhkan itu seberapa banyak, maka penyiramannya itu juga bisa dibuat jadwal saja dengan menggunakan
media penyiraman yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu dengan 3 buku itu kita bisa membuat satu informasi utuh esai untuk budidaya tanaman cabai di dekat rumah. Pot nanti bisa kita berimprovisasi, tidak hanya pot tapi juga pot itu kan salah satu benda untuk menampung tanah media tanam. Maka kita tidak perlu untuk membaca berbagai banyak buku mengenai bagaimana cara membuat gerabah, bagaimana cara membuat pot, kemudian jenis-jenis pot, ukuran-ukuran pot, ukuran-ukuran seni-seni untuk membuat pot, tanaman buah dalam pot bagaimana. Maka kita batasi terlebih dahulu informasi apa yang ingin kita sampaikan, manfaatnya untuk kepraktisan, satu hal saja yang disampaikan. Itu untuk esai. Dan juga untuk cerpen, cerita pendek, atau untuk novel. Nah, mereka itu karya-karya tulis itu hanya memuat satu ide yang terangkum dalam satu kata judul. Lalu judul itu isi itu ya penggambaran dari judul yang tertera satu karya itu. Misal karya Habibur Rahman Al-Shirazi, Ketika Cinta Bertasbih. Maka judul Ketika Cinta Bertasbih itu ya, tasbih cintanya berwujud seperti apa? Oh, berwujud seperti seorang pemuda bernama Azam. Dia itu lulusan Al-Azhar dari Kairo, Mesir. Dia terlibat cinta dengan anak Altafun Nisa, dan bagaimana cara perjuangan cintanya itu sampai endingnya, sampai konflik-konflik yang terjadi padanya itu si tokoh merasa puas, ataupun si tokoh merasa ada beberapa hal yang tidak selesai tapi dia menerima takdir itu. Idenya itu satu saja disampaikan dengan kalimat-kalimat yang indah sampai 500 sekian halaman. Begitu pula dengan cerpen terkenal ya, saya masih mengingatnya, Gottlob karya Denarto, Gottlob, tentang kengerian pasca perang ketika mayat-mayat itu terpotong-potong, tercabik-cabik, dimakan burung-burung nazar, dan kemudian seorang anak yang ingin menjadi seorang anak yang dipaksa oleh orang tuanya ingin menjadi pahlawan, mengorbankan diri, tetapi si anak tidak mau. Nanti bagaimana? Ya, maka ide utamanya adalah kengerian perang, pasca perangnya itu dan kejadiannya seperti apa, dan si tokoh utama itu akan menjadi apa sih endingnya itu. Itulah yang disampaikan. Dan juga untuk karya yang lain yang singkat namun butuh banyak perenungan seperti puisi, ya ide yang disampaikan dalam satu judul itu adalah satu hal, meskipun nanti dibalut dengan alegori, ironi, personifikasi, pengungkapan dengan kata-kata majas yang indah. Maka fokusnya bukan ke majasnya, fokusnya bukan ke kata-kata yang banyak indahnya itu, tetapi adalah inti makna yang disampaikan. Seperti halnya Khairul Anwar ketika menyampaikan aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Maka Khairul Anwar itu menyampaikan bahwa saya itu sedang berjuang untuk memperjuangkan apa yang menjadi idealisme saya, meskipun saya ini tidak berharga di mata dunia, tidak berharga di mata lingkungan sekitar, tidak berharga bahkan di mata pemerintah, tetapi karena pesan yang ingin disampaikan itu dari lubuk hati dan kuat sekali kata-katanya, maka itu berpengaruh ke rakyat Indonesia meskipun hanya beberapa baris puisi saja. Itulah keinginan menjadi hal dasar yang mendasari cara pengolahan informasi itu. Tapi bukan cara pengolah informasinya dulu atau seberapa banyak informasi yang mau diolah, tetapi memang keinginannya itu tujuan utamanya apa dulu ditentukan satu. Saya juga kasih contoh yang lain, misal dalam cerita pendek Musim Panas karya Hanif Fauzan, disampaikan Abil belum dijemput ibunya sepulang sekolah,
lalu si Abil itu mengalami hal-hal mengerikan dalam kehidupannya. Lalu di ending cerita si Abil, si tokoh utamanya itu mendapatkan hal yang tidak diduganya seperti apa, dan dia menerima dengan nasibnya itu. Nah, hanya kata-kata seperti itu sudah menarik minat, bahkan menarik minat diri si pengarang sendiri untuk menyelesaikan karyanya gitu. Atau cerita klise yang lain, cerpen mengenai orang ketiga. Cerita cinta yang picisan. Ada dua orang yang sedang dimabuk cinta, laki-laki dan perempuan. Lalu pasti ada orang ketiga yang mengganggu cinta mereka itu. Nah, entah itu di ending cerita si orang ketiganya itu dibuang, atau si orang ketiganya itu menggantikan ya di sini karena sebab suatu hal, atau si orang ketiganya itu menjadi sahabat dari semuanya dan semua menerima takdirnya masing-masing gitu. Atau bahkan si orang ketiganya itu tidak menjadi apapun, tetapi mereka, laki-laki perempuan, si orang ketiganya itu malah menjalani kehidupan sendiri-sendiri karena sebab suatu hal. Itu bisa diolah-alik tapi dalam satu ide untuk menyelesaikan cerita pendek tertentu. Dan mungkin dalam novel pun ya juga satu ide, beda dengan roman yang beberapa ide digabungkan menjadi satu tulisan yang utuh dan panjang sekali. Nah, itulah bagaimana cara menulis ini, seperti itulah. Dan banyak membaca buku, setelah membaca buku dicerna dulu informasinya, dinikmati terlebih dahulu. Jangan seperti zaman sekarang yang belum dicerna informasinya terlebih dahulu, belum diasah otaknya, tapi sudah mengeluarkan hal-hal yang belum diolah, tapi malah menjadi blunder untuk keburukan diri sendiri. Maka berpikirlah, jadikanlah kalian itu berkarya dengan apa yang menjadi tujuan idealisme kalian, menyampaikan pesan apa yang mau diterima oleh orang lain. Dan pastikan itu menjadi hal terbaik yang bisa kalian lakukan. Semoga bermanfaat. Saya Hanif Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.